Analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif ahli pertama. 1. Seorang analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif ahli pertama sedang mengkaji pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum dilaksanakan setiap berapa tahun sekali? A. 3 tahun. B. 4 tahun. C. 5 tahun. D. 6 tahun. E. 7 tahun. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif ahli pertama menemukan adanya ketidaksesuaian antara peraturan daerah dengan undang-undang. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, manakah yang memiliki kedudukan lebih tinggi? A. Peraturan daerah. B. Undang-undang. C. Peraturan pemerintah. D. Peraturan presiden. E. Keputusan menteri. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan menempatkan undang-undang lebih tinggi daripada peraturan daerah. 3. Seorang analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif ahli pertama sedang menganalisis fungsi DPR RI. Manakah di antara berikut yang bukan merupakan fungsi DPR RI menurut Undang-Undang Dasar 1945? A. Legislasi. B. Anggaran. C. Pengawasan. D. Yudikatif. E. Representasi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi yudikatif merupakan fungsi lembaga peradilan, bukan DPR. 4. Analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif ahli pertama sedang mempelajari tentang alat kelengkapan DPR. Manakah di antara berikut yang bukan merupakan alat kelengkapan DPR? A. Pimpinan. B. Badan musyawarah. C. Komisi. D. Badan legislasi. E. Mahkamah Konstitusi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi bukan merupakan alat kelengkapan DPR, melainkan lembaga negara tersendiri. Alat kelengkapan DPR meliputi pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi, badan anggaran, dan badan kehormatan. 5. Dalam melakukan analisis terhadap tugas dan wewenang DPD, seorang analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif ahli pertama menemukan bahwa DPD memiliki keterbatasan dalam fungsi legislasi. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan keterbatasan tersebut? A. DPD tidak memiliki hak inisiatif dalam mengajukan rundang-undang. B. DPD hanya dapat mengajukan rundang-undang terkait otonomi daerah. C. DPD tidak dapat ikut membahas rundang-undang. D. DPD tidak memiliki hak veto terhadap rundang-undang yang disetujui DPR. E. DPD hanya dapat memberikan pertimbangan kepada DPR dalam hal rundang-undang tertentu. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, DPD memiliki keterbatasan dalam fungsi legislasi di mana mereka hanya dapat memberikan pertimbangan kepada DPR terkait rundang-undang tertentu seperti otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 6. Seorang analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif ahli pertama sedang mengkaji sistem merit dalam manajemen ASN. Apakah yang dimaksud dengan sistem merit?
A. Sistem promosi berdasarkan senioritas. B. Sistem penggajian berdasarkan kinerja. C. Sistem rekrutmen berdasarkan kekerabatan. D. Sistem pengembangan karir berdasarkan kompetensi dan kinerja. E. Sistem pensiun berdasarkan masa kerja. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sistem merit dalam manajemen ASN adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. 7. Dalam melakukan pemantauan terhadap sistem informasi dan teknologi di DPR, seorang analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif ahli pertama menemukan adanya kebutuhan untuk meningkatkan transparansi proses legislasi. Manakah di antara berikut yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut? A. Meningkatkan keamanan jaringan internal DPR. B. Mengembangkan aplikasi mobile untuk anggota DPR. C. Membangun portal publik yang menyediakan informasi real-time tentang proses legislasi. D. Meningkatkan kapasitas penyimpanan data DPR. E. Mengimplementasikan sistem biometrik untuk kehadiran anggota DPR. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa untuk meningkatkan transparansi proses legislasi, langkah paling efektif adalah membangun portal publik yang menyediakan informasi real-time tentang proses legislasi. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan memantau perkembangan proses legislasi secara langsung. 8. Seorang analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif ahli pertama sedang menyusun instrumen pemantauan peraturan perundang-undangan. Manakah di antara berikut yang bukan merupakan komponen penting dalam instrumen pemantauan? A. Indikator keberhasilan implementasi. B. Metode pengumpulan data. C. Jadwal pelaksanaan pemantauan. D. Anggaran detail pemantauan. E. Identifikasi pemangku kepentingan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa anggaran detail pemantauan bukan merupakan komponen penting dalam instrumen pemantauan peraturan perundang-undangan. Komponen penting meliputi indikator keberhasilan implementasi, metode pengumpulan data, jadwal pelaksanaan, dan identifikasi pemangku kepentingan. 9. Dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan, seorang analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif ahli pertama menggunakan metode Regulatory Impact Analysis (RIA). Apakah tujuan utama dari metode ini? A. Menghitung biaya implementasi peraturan. B. Menganalisis dampak peraturan terhadap masyarakat dan ekonomi. C. Menilai kesesuaian peraturan dengan konstitusi. D. Mengukur tingkat kepatuhan terhadap peraturan. E. Membandingkan peraturan dengan negara lain. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Regulatory Impact Analysis (RIA) adalah metode yang digunakan untuk menganalisis dampak peraturan terhadap masyarakat dan ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang ditimbulkan. 10. Seorang analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif ahli pertama sedang mengkaji sistem checks and balances antar lembaga negara. Dalam konteks ini, apakah fungsi utama Mahkamah Konstitusi? A. Mengadili sengketa hasil pemilu. B. Melakukan impeachment terhadap Presiden. C. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. D. Mengawasi kinerja lembaga penegak hukum. E. Menetapkan anggaran negara. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa fungsi utama Mahkamah Konstitusi dalam sistem checks and balances adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh legislatif tidak bertentangan dengan konstitusi. 11. Dalam menganalisis sistem pengaduan masyarakat di DPR, seorang analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif ahli pertama menemukan bahwa banyak pengaduan tidak ditindaklanjuti dengan baik. Manakah langkah berikut yang paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut? A. Membatasi jumlah pengaduan yang dapat diajukan.
B. Mengalihkan semua pengaduan ke lembaga ombudsman. C. Membuat sistem tracking pengaduan yang dapat diakses publik. D. Menghapus sistem pengaduan masyarakat. E. Memperpanjang batas waktu penanganan pengaduan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa membuat sistem tracking pengaduan yang dapat diakses publik merupakan langkah paling efektif untuk mengatasi masalah pengaduan yang tidak ditindaklanjuti dengan baik. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pengaduan masyarakat. 12. Seorang analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif ahli pertama sedang mengkaji metode evaluasi peraturan perundang-undangan. Manakah di antara berikut yang bukan merupakan indikator dalam evaluasi peraturan perundang-undangan? A. Efektivitas. B. Efisiensi. C. Relevansi. D. Popularitas. E. Keberlanjutan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa popularitas bukan merupakan indikator dalam evaluasi peraturan perundang-undangan. Indikator yang umumnya digunakan meliputi efektivitas, efisiensi, relevansi, keberlanjutan, dan dampak terhadap masyarakat. 13. Dalam melakukan analisis dampak peraturan perundang-undangan, seorang analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif ahli pertama menemukan adanya dampak yang tidak diinginkan dari sebuah undang-undang. Apa langkah terbaik yang harus diambil? A. Mengabaikan temuan tersebut. B. Merahasiakan temuan tersebut. C. Menyusun rekomendasi untuk revisi undang-undang. D. Menghentikan implementasi undang-undang secara sepihak. E. Menyerahkan masalah tersebut ke Mahkamah Agung. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa langkah terbaik adalah menyusun rekomendasi untuk revisi undang-undang. Hal ini memungkinkan perbaikan terhadap undang-undang yang berdampak tidak diinginkan melalui proses legislasi yang tepat. 14. Seorang analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif ahli pertama sedang mengkaji sistem pengelolaan sumber daya manusia di DPR. Manakah di antara berikut yang merupakan prinsip utama dalam manajemen ASN modern? A. Senioritas sebagai basis promosi. B. Penempatan berdasarkan kedekatan personal. C. Pengembangan kompetensi berkelanjutan. D. Penilaian kinerja subjektif. E. Sistem penggajian yang seragam. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pengembangan kompetensi berkelanjutan merupakan prinsip utama dalam manajemen ASN modern. Hal ini memastikan bahwa ASN terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan perkembangan zaman. 15. Dalam melakukan pemantauan terhadap implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, seorang analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif ahli pertama menemukan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan aturan yang berlaku. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan? A. Melaporkan temuan ke media massa. B. Mengabaikan temuan karena bukan wewenangnya. C. Menyusun laporan komprehensif dan rekomendasi untuk perbaikan. D. Memberikan sanksi langsung kepada pihak yang melanggar. E. Mengundurkan diri dari tugas pemantauan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa tindakan yang paling tepat adalah menyusun laporan komprehensif dan rekomendasi untuk perbaikan. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi analis pemantauan untuk memberikan masukan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan.